Video ini adalah tentang agama Islam, yaitu suatu agama yang sangat berbeda dengan agama-agama lain. Agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang begitu jelas terang-terangan mengajarkan penyerangan, kekerasan, bahkan pembunuhan dan permusuhan terhadap kelompok-kelompok lain. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nah, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menyajikan suatu edukasi yang menjelaskan dan menegaskan bahwa agama Islam sesungguhnya sama sekali bukan agama yang didirikan atau dibawa oleh Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran begitu jelas, tidak pernah dikatakan bahwa agamanya Nabi Muhammad adalah agama yang bermerek Islam. Tidak pernah. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke sahabat-sahabat, without wasting time ya, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung aja kita simak bareng-bareng cuplikan edukasi yang disampaikan oleh Dr. Mun'im Siring dan juga oleh seorang ustadz dari channel YouTube Carta Media. Oke, perhatikan baik-baik ya. Demikian videonya. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu mendengar klaim-klaim yang ingin menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang spesial, sebagai sesuatu yang unik, yang tidak seperti agama-agama lain. Ya. Nah, buku ini ingin meletakkan Islam seperti halnya agama-agama lain. Itu sebenarnya intinya. Jadi kalau Anda paham ini, semua gagasan yang akan kita diskusikan itu akan mudah dipaham. Bahwa buku ini mencoba untuk melihat Islam seperti halnya agama-agama lain. Semua agama itu lahir secara gradual. Hindu, Buddha, dan semua agama lahir secara gradual, demikian juga agama Islam. Jadi dengan demikian, Islam itu bukanlah suatu pengecualian. Islam itu sama dengan agama-agama lain yang lahir, tumbuh, berkembang, dan kemudian mengalami fiksasi, mengalami ortodoksi, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah tokoh utamanya wafat. Ini memang agak kontroversial, mungkin bukan agak, untuk mengatakan bahwa tidak ada Islam sejak zaman Nabi. Karena kalau Anda misalnya menggunakan Al-Quran sebagai sumber yang paling awal yang lahir sezaman dengan lahirnya Islam. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu.
Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tentang satu tema yang berkaitan dengan apa identitas agama dari Nabi Muhammad begitu. Banyak orang menilai bahwa Nabi Muhammad itu agamanya adalah Islam. Lalu dia diutus di Mekah itu untuk menyebarkan agama Islam. Dari sini lalu kemudian orang yang mengikuti dari Nabi Muhammad disebut dengan Muslim. Lalu kemudian ada juga yang mengasumsikan atau yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad di dalam konteks Mekah selain menyebarkan agama Islam, itu juga menyebarkan tentang hal-hal yang bersifat ketuhanan atau menyebarkan Allah atau monoteisme di dalam konteks Mekah. Nah, di dalam konteks ini saya akan mendiskusikan itu, apakah benar Nabi Muhammad itu pada konteks Mekah itu identitas dari agama Nabi Muhammad itu adalah Islam. Bagaimana kita mencari tahu tentang identitas dari agama Nabi Muhammad itu pada konteks Mekah ini ya. Nah, di dalam hal ini saya akan mengupas beberapa ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu adalah sumber primer tempat kita mencari tahu tentang identitas agama Muhammad itu dan juga mencari tahu tentang sejarah Islam pada konteks awal. Al-Quran yang menjadi sumber ini saya akan menganalisisnya atau saya akan membacanya dengan hermeneutika intratekstualitas. Saya menyebutnya begitu. Mengapa demikian? Karena cara kerja dari hermeneutika intratekstualitas itu adalah membaca sebuah ayat lalu kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, karena ayat Al-Quran itu antara satu dengan yang lain itu saling menerangkan. Di dalam hal ini maka kemudian kita akan mencari tahu konsep Muslim atau Islam atau penggunaan kata Islam itu di dalam Al-Quran, khususnya Al-Quran periode Mekah. Okelah para penyimak yang saya hormati, bagaimana kosakata Islam atau Muslim pada konteks Mekah itu digunakan atau pada Al-Quran itu digunakan, terkait dengan apa saja sebetulnya konteks atau kosakata Islam itu digunakan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hal ini kita bisa membaca ya, tentu di dalam hal ini ada juga yang berkaitan dengan Al-Quran Madinah, tapi sejauh menerangkan tentang identitas agama Muhammad itu apa. Baiklah, itu kita akan mengulas misalnya di surat Ali Imran ini ya. Di surat Ali Imran itu ayat 67. Ayat 67 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nah, itu jadi di dalam surat Ali Imran ayat 67 ini menyatakan dengan jelas bahwa kata Islam itu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian lagi di surat Al-Baqarah itu ayat 136 itu saya bacakan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini ada kosakata Islam atau Muslim di surat Al-Baqarah, disebutkan kosakata itu. Kosakata Muslim yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini berkaitan dengan para nabi yang disebut di dalam hal ini itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu kemudian Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Isa,
dan para nabi-nabi yang lain, utian nabiyuna mir rabbihim. Kita telah membaca di awal bahwa Ibrahim itu terkait dengan kosakata muslim. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ini itu tidak hanya Nabi Ibrahim ternyata yang dikaitkan dengan kosakata Islam atau muslim, tapi para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Lalu kemudian di ayat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Maidah begitu ya, di dalam surat Al-Maidah itu disebut dibunyikan wa'id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa birrasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Nah begini, ini disebutkan juga bahwa orang-orang Hawariyun itu adalah orang-orang yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka di dalam surat yang Al-Maidah yang barusan kita baca tadi itu disebut di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang muslim begitu. Mereka adalah orang-orang muslim. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad, lalu kemudian juga para pengikut Isa itu disebut sebagai muslimun di dalam Al-Quran. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim, itu ya, tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya, seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu, agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa identitas Muslim itu terkait dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan seterusnya. Lantas kemudian begitu, bagaimana sejatinya identitas dari agama Nabi Muhammad ini begitu? Hal itu bisa kita temukan di dalam satu surat yang saya bacakan, suratnya itu di dalam surat Al-An'am ayat 161. Di dalam surat Al-An'am ayat 161 itu berbunyi Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimadinan Kiyaman millata Ibrahima Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya, Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan sebagai sebuah agama. Nah begitu. Kiyaman yang agama itu tegak, millata Ibrahima yang itu juga agama Nabi Ibrahim Hanifah yang lurus, maka minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini tegas bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu agamanya adalah siratal mustaqim. Itu siratal mustaqim ini adalah agama dari Nabi Muhammad. Juga ada satu istilah yang diungkap di sini itu Hanif ya, Hanif yang lurus begitu. Jadi mustaqim itu tegak, Hanif itu lurus begitu. Setelah kita membaca ayat ini itu kita menjadi tahu bahwa identitas agama Nabi Muhammad itu adalah agama siratal mustaqim itu, yang itu disifati dengan sifat Hanif oleh Al-Quran sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru yang menyatakan agama dari Nabi Muhammad itu siratal mustaqim itu justru terkonfirmasi di dalam Al-Quran sebagaimana kita baca di dalam surat Al-An'am ayat 161. Lalu kemudian bagaimana kita memahami siratal mustaqim di dalam surat Al-An'am sebagaimana yang telah barusan kita baca. Sekali lagi kita ungkap bahwa Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling membayan, istilahnya saling menerangkan. Siratal mustaqim yang diungkap di dalam surat Al-An'am ayat 161 itu dibayan,
dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Di antara Shiratal Mustaqim yang disebut di dalam surat Al-An'am itu ada 10 item ya, 10 item yang mana itu bagian dari Shiratal Mustaqim. Misalnya kita sebut dari beberapa 10 itu, misalnya Allah tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Tuhan. Lalu kemudian wabil walidaini ihsana, berbaik kepada orang tua. Lalu kemudian yang ketiga wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan manajemen yang bagus. Kemudian wala taqtulun nafsa illa bil haq. Janganlah membunuh orang kecuali dengan jalan yang benar, misalnya perang. Lalu kemudian wala taqrabu fawahis, janganlah mendekati perbuatan yang buruk atau yang kotor ya, misalnya kayak melakukan zina dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah jangan kamu semuanya terpecah belah, jangan kamu semua melanggar keadilan, jangan kamu semuanya itu mengurangi timbangan. Inilah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai kemudian 153. Dengan ini jelas itu bahwa agama Nabi Muhammad yang disebut dengan agama Shiratal Mustaqim itu adalah Nabi Muhammad di Makkah Al-Mukarramah dan kemudian juga di Madinah di periode 2 kota ini. Itu yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya bukan agama Islam, tapi yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Shiratal Mustaqim atau 10 perintah Tuhan, sebagaimana itu disebarkan juga oleh para nabi-nabi sebelumnya. Cuman kosakata Islam itu tidak terkait dengan Nabi Muhammad, hanya terkait dengan Nabi Muhammad itu adalah kosakata Shiratal Mustaqim. Dalam konteks ini maka kemudian agama yang sejati atau identitas agama Nabi Muhammad itu adalah Shiratal Mustaqim. Lalu kemudian pertanyaannya menjadi begini, bagaimana orang-orang di Mekah Al-Mukarramah itu mengabaikan 10 perintah Tuhan ini? Padahal kita telah diskusikan di beberapa periode awal dahulu itu bahwa orang-orang Arab atau orang-orang Mekah itu sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya misalnya bapak dari Nabi Muhammad itu sendiri itu adalah Abdullah. Itu jelas sekali bahwa nama Abdullah itu yang artinya hamba Allah itu, padahal Nabi Muhammad itu dilahirkan, waktu dilahirkan itu bapaknya sudah meninggal. Dengan memahami nama Abdullah dari bapak Muhammad itu berarti bahwa orang Arab sudah mengenal Allah, terbukti mereka memakai nama itu. Atau kemudian misalnya Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya, banyak kosakata dan nama Abdullah itu dipakai di nama-nama orang-orang Arab. Itu berarti orang-orang Arab itu mengenal sekali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu menjadi bagian dari nama-nama mereka. Di dalam Al-Quran itu juga ditegaskan bahwa wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulanallah, begitu. Ketika kamu bertanya kepada orang-orang Arab itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Lah, di sini kosakata Allah itu sebetulnya sudah sangat dikenal oleh orang-orang Mekah Al-Mukarramah. Namun 10 perintah itu diabaikan oleh orang-orang Mekah Al-Mukarramah. Maka kemudian disebarkanlah di dalam identitas agama Muhammad itu dengan menyebut agama Nabi Muhammad itu adalah Shiratal Mustaqim. Jadi konteks dakwah Nabi Muhammad atau seruan Nabi Muhammad di dalam konteks Makkah Al-Mukarramah dan juga dalam konteks Madinah itu bukan menyebarkan agama Islam, tapi menyebarkan Shiratal Mustaqim atau menyebarkan 10 perintah Allah yang itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Saya kira dengan begitu kita mendapatkan satu wawasan tentang agama Nabi Muhammad yang selama ini dipahami sebagai agama Muslim itu ternyata tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran itu agama atau identitas agama Muhammad itu adalah Shiratal Mustaqim. Semoga ini menambah satu khasanah baru tentang bagaimana kita mengenal Nabi kita, bagaimana kita mengikuti Nabi kita, bahwa Nabi kita itu sebetulnya identitas agamanya adalah agama Shiratal Mustaqim. Nah, sahabat-sahabatku, setelah kita tahu dan paham bahwa sesungguhnya agama bermerek agama Islam ya, sama sekali bukan agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Tetapi agama Islam tidak lebih sebagai suatu lembaga bikinan manusia-manusia yang jauh muncul setelah Nabi Muhammad nggak ada. Mereka mendirikan suatu agama-agama yang bermerek agama Islam, yang tentunya sangat problematis. Sebagaimana kita sudah bisa lihat di dalam fakta-fakta sejarah, bahkan sampai hari ini, agama bermerek Islam ini begitu bermasalah dalam banyak hal. Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu ya. Panjang deh. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, diracun. Pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya. Nah, lalu bagaimana di masa yang sekarang dan akan datang? Apakah benar bahwa agama Islam ini akan bubar suatu saat nanti? Sebagaimana disampaikan oleh 3 imam besar. 3 imam besar, para pakar hadis dalam agama Islam sendiri. Yang pertama, Ibnu Hajar Asqalani, kemudian ada juga Imam Asyuyuti, dan juga Ibnu Hajar Hambali, yang menubuatkan bahwa umur agama Islam tidak akan sampai tahun 1500 Hijriah. Bagaimana? Oke, kita simak dulu video edukasi dari Bapak Tribinuka Harsa Nusantara. Demikian. Ada yang mengomentari di video saya bahwa Islam akan berjaya sampai akhir zaman. Dia mengatakan seperti itu. Saya yakin Islam akan berjaya sampai akhir zaman. Dari santri Situbondo dia bilang begitu. Tidak ada masalah ya dengan santri saya ini. Saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh imam besar agama Islam. Saya tidak lebih, tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Saya hanya menyampaikan apa adanya saja. Dan saya juga tidak ada masalah dengan kota Situbondo. Banyak juga orang-orang dari Situbondo yang suka dengan channelnya Tribinuka Harsa. Ini ada di Bondowoso juga, di Situbondo itu ada tentara juga yang suka dengan channelnya sini. Jadi tidak ada masalah saya dengan santri dan tidak ada masalah dengan Situbondo. Yang bermasalah ya dengan diri Anda sendiri. Diri Anda bermasalah itu menjadi sesuatu yang tidak rasional. Karena begini, kalau Anda sudah menyatakan bahwa Islam itu akan bertahan, akan terus lestari sampai akhir zaman, sampai kiamat besok gitu, maka Anda menjadi lebih pandai nantinya kan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani atau Imam Suyuti ini tadi gitu ya. Wong Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Suyuti sudah mengatakan bahwa Islam itu akan hancur 30 tahun lagi. Terus Anda mengatakan bahwa Islam itu akan tetap lestari sampai akhir zaman, sampai kiamat. Jadi Anda lebih jagoan daripada 3 imam besar ini tadi, daripada Ibnu Hajar Asqalani atau daripada Imam Suyuti. Wahai santri Situbondo, Anda lebih jagoan daripada para imam ini tadi. Sejago apa? Tentunya kalau Anda jagoan, ya Anda terkenal. Banyak buku-buku yang Anda tulis. Kalau Anda nggak pernah nulis buku,
bisanya cuman di pondok aja, masih belajar lagi begitu, terus mengatakan bahwa Anda lebih benar daripada Ibnu Hajar Asqalani atau Anda lebih benar daripada Imam Suyuti begitu, ya hal yang tidak rasional bagi saya, dan saya bisa menolaknya untuk tidak menerimanya begitu. Nah, agama itu memang bisa punah ya. Saya pernah menyatakan agama orang-orang Yunani yang menyembah Zeus, Apollo, apalagi Neptunus begitu, itu dulu berjaya pada abad kedua sebelum Masehi. Dan dalam agama itu tiada Tuhan selain Zeus. Orang-orang sampai seperti itu. Dan mungkin juga meyakini bahwa agama itu akan lestari sampai akhir zaman gitu. Tapi buktinya apa sekarang? Mana ada agama yang menyembah Zeus sekarang ini? Gak ada. Mana ada agama yang menyembah Apollo, menyembah Amor, Dewi Cinta begitu? Sudah gak ada lagi sekarang ini. Agama Mesir kuno yang menyembah Ra, Anubis begitu. Mana sekarang ada yang menyembah Ra, Anubis begitu? Tidak ada. Jadi agama itu bisa punah. Kalau bicara tentang agama, kita membicarakan tentang agama-agama besar yang lain di Indonesia ini. Ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, Katolik ya sama saja dengan Kristen ya. Ini kalau di dalam agama Kristen atau agama Hindu atau agama Buddha, saya tidak mendapati tulisan tentang agama ini juga akan hancur gitu. Jadi kapan Kristen akan hancur, saya tidak dapat tulisan. Kapan Buddha akan hancur, saya nggak dapat tulisan. Kapan Hindu akan hancur, tidak dapat tulisan. Yang saya dapati tulisan itu Islam yang akan hancur, dan hancurnya itu ya 30 tahun lagi. Sekarang kita menelaah tentang mengapa kok sampai imam besar pemeluk agama itu sendiri mengatakan bahwa dalam agama yang dianutnya itu akan akan sampai pada sebuah kehancuran. Mengapa? Saya menelaahnya begini, saya bandingkan aja ya antara Islam, Kristen, dan Buddha. Bertiga ini memiliki pembawa agama masing-masing. Di dalam agama Islam ada Nabi Muhammad, di dalam agama Kristen ada Yesus, di dalam agama Buddha ada Pangeran Siddhartha Gautama. Nah sekarang, seberapa bagusnya sosok pembawa agama ini, itulah yang akan menentukan nantinya agama itu akan hancur atau tidak. Bagaimana membandingkan sosok Nabi Muhammad dibandingkan dengan sosok Yesus, dibandingkan dengan sosok Pangeran Siddhartha Gautama. Contoh ya, misalnya saja Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak seagama dengan Kristen boleh dibunuh dengan bebas. Wah, kalau sampai seperti itu, wajar kalau nanti pemeluk Kristen itu berpikiran bahwa suatu saat Kristen akan menemui kehancurannya, walau prinsipnya aja begini. Orang yang tidak seagama boleh dibunuh. Dan kalau saya pelajari tentang agama Kristen, jangankan membunuh ya, menyakiti orang lain itu tidak dilakukan oleh Yesus. Nah sekarang pembawa agama yang lain seperti apa? Pangeran Siddhartha Gautama, Nabi Muhammad begitu. Apakah juga terus kemudian membunuh-bunuh, menyuruh membunuh orang, menyuruh menyakiti orang lain, menyuruh memenggal kepala orang, menyuruh memotong tangan orang? Ini semuanya menentukan nilai sampai seberapa jauh agama yang dibawa oleh pembawa ini menjadi lestari atau akan menemui kehancuran.
Pangeran Siddhartha Gautama misalkan. Jangankan membunuh orang lain, menyuruh untuk menyakiti saja, saya tidak mendapatkan di dalam ajaran Buddha sampai seperti itu. Menyuruh membunuh orang lain, menyakiti orang lain begitu. Ini semuanya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Belum lagi kemasuk akalan ajaran. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen saya melihatnya tentang kasih sayang ya. Kasih sayang itu adalah hal yang paling hakiki dari manusia. Dan itu bisa bersifat universal. Dan ya bisa lestari kapanpun. Selama manusia masih memiliki rasa kemanusiaan, maka dia tetap akan memiliki rasa kasih sayang. Ajaran Buddha, Pangeran Siddhartha Gautama juga, itu juga tentang cinta dan kasih sayang. Sampai doanya itu, semoga semua makhluk berbahagia. Mendoakan bukan untuk dirinya berbahagia. Semua makhluk berbahagia. Semua makhluk, bukan hanya manusia, hewan pun juga didoakan agar berbahagia. Ini menjadi nilai, menjadi pegangan untuk bisa kita pertimbangkan ajaran-ajaran agama itu bisa tetap lestari atau langgeng. Atau memang seperti yang dikatakan oleh 3 imam besar tadi, bahwa Islam itu 30 tahun lagi akan hancur. Ya, lepas dari pemahaman ini, saya hanya menelaah apa yang dituliskan oleh 3 imam besar ini ya. Selebihnya Anda bisa googling lah, apa yang saya katakan ini benar apa salah. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti, begitu itu menyatakan bahwa 30 tahun lagi Islam itu akan hancur atau tidak. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan salah, sudah, channel ini nggak akan laku untuk ditonton. Saya ini pembohong. Saya ini menjadi seseorang yang menyebarkan ketidakbenaran nantinya. Gitu. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran, ya mari kita telah bersama-sama. Yang pertama, Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis. Beliau berkata umur umat Islam sampai 1476 Hijriah. Berikutnya, yang kedua, ini yang sangat terkenal ya, Imam Asyuyuti. Kata beliau umur umat Islam sampai 1477 Hijriah. Dan yang ketiga, Ibnu Hajar Hambali menyatakan umur umat Islam lebih dari 1400 Hijriah, namun tidak sampai 1500 Hijriah.